Assalamualaikum sahabat Salihah. Senang sekali saya bertemu dengan sahabat semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai meneteki, atau kalau bahasa Inggrisnya breastfeeding, atau kalau bahasa Arabnya rodhoh. Kenapa menyusui itu menjadi penting? Apalagi akhir-akhir ini kita lihat bahwa keinginan para sahabat solehah untuk menyusui itu menjadi tinggi. Sebetulnya yang pertama adalah kenapa kalau di Indonesia adalah karena negara kita adalah negara Pancasila. Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya. Dan dalam semua agama yang ada di Indonesia itu menganjurkan meneteki. Kalau kita buka Quran kita, itu ada 5 ayat yang berhubungan dengan meneteki. Saya sebut meneteki karena yang dimaui Allah adalah rodhoah, itu adalah menetek di payudara, menetek langsung di payudara. Kalau misalnya ASI diperah-perah kemudian dipakein alat lain, itu sebetulnya bukan meneteki namanya. Yang dimaui Allah adalah menetek di payudara. Kenapa penting? Karena satu, tadi kita sudah bahas, ada di Quran. Kita boleh buka suratnya, misalnya surat kedua ayat 233, yaitu surat Al-Baqarah, yang mengatakan bahwa para ibu hendaklah meneteki anak-anaknya sampai 2 tahun penuh, pakai kata-kata penuh ya, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Kemudian disambung langsung dengan dan kewajiban ayah memenuhi nafkah berupa makanan dan pakaian bagi anak dan ibu tersebut. Jadi berarti di dalam Islam menyusui itu sangat penting, sehingga seorang wanita muslimah tidak dibebani kewajiban mencari nafkah. Bukan berarti tidak boleh, tetapi tidak wajib. Hukumnya hanya mubah saja. Boleh bekerja silahkan, nggak bekerja juga silahkan. Jangan sampai kemudian bekerjanya bagi sahabat soleha menjadi wajib dan menetekinya menjadi mubah terbalik. Tentu kalau perintah Allah kita ingin penuh takwa, kita harus ikutin seperti itu. Kemudian ternyata di negara Republik Indonesia ini sudah ada peraturannya, yaitu Undang-Undang Pemerintah Nomor 36 tahun 2009, bahwasanya harus meneteki. Memang kalau di dalam peraturan undang-undang tersebut adalah eksklusif 6 bulan. Tetapi kita mesti ingat bahwa Qurannya bilang 2 tahun. Jadi sebetulnya yang 6 bulan itu meneteki saja, meneteki doang, air susu saja. Setelah itu, setelah 6 bulan dikasih makan, tetapi tetap meneteki sampai 2 tahun. Ya. Ada hal-hal yang menyebabkan setelah kemudian diikuti pada saat Rasul berbicara, menyampaikan ayat tersebut, maka pada saat itu belum ada research. Kemudian riset membuktikan bahwasanya memang menyusui itu penting. Kenapa? Karena ternyata susu formula itu berbahaya bagi anak bayi. Ya. Susu bukan susu manusia itu berbahaya bagi anak bayi. Kita mesti tahu bahwa anak sapi disusui oleh ibunya, anak kucing juga. Ya, hanya manusia saja yang Allah tahu bahwa nanti ada suatu masa di mana anak itu tidak disusui lagi oleh ibunya, tetapi oleh ibunya binatang lain, dan itu ternyata menimbulkan bahaya. Jadi kalau kita buka ayatnya, kita semakin yakin bahwa menyusui itu penting, dan ternyata research yang sekarang itu menunjukkan bahwa menyusui itu 2 tahun. Menurut WHO, breastfeeding is for 2 years or beyond. Jadi 2 tahun atau penuh. Kenapa? Ternyata kajiannya adalah bila seorang ibu tidak meneteki sampai 2 tahun, kalau dia tidak meneteki, maka resikonya sahabat solihah adalah ibu tersebut berisiko, meningkat risikonya untuk menderita diabetes, meningkat risikonya untuk menderita kanker payudara, inung telur dan rahim, meningkat risikonya untuk menderita Alzheimer, penyakit pikun, meningkat risikonya untuk penyakit jantung kardiovaskuler. Ya, jadi banyak sekali risiko-risiko, dan juga meningkat risikonya untuk osteoporotik. Jadi tulang-tulangnya itu jadi keropok. Ya. Orang suka berpikir, oh kalau netein berarti tulangnya keropok, tetapi salah.
Kalau seorang wanita meneteki, maka resikonya untuk osteoporotik berkurang karena metabolisme kalsiumnya berjalan dengan baik. Jadi banyak sekali resiko-resiko seorang wanita kalau tidak meneteki sampai 2 tahun. Kemudian ada juga resikonya bagi bayinya. Bayi yang lahir kemudian diberi susu formula dan tidak menetek sama sekali, atau dia mix ya, ASI dan susu formula, maka dia akan berisiko. Risikonya apa? Antara lain adalah risiko infeksi. Jadi rupanya Allah sudah meletakkan zat anti-infeksi di dalam ASI manusia. Nih ada di dalamnya nih, kalau ini isinya ASI berarti ini isinya obat. ASI adalah obat anti infeksi, obat anti alergi ada, bahkan obat anti kanker juga ada. Sehingga bayi-bayi yang diberi ASI, risiko untuk menderita kanker antara lain kanker darah yang disebut leukemia, kanker kelenjar yang disebut Hodgkin menjadi rendah. Ya. Contohnya misalnya kenapa kok terjadi infeksi? Di dalam ASI itu ada suatu zat yang Allah ciptakan ada di ASI, namanya laktoferin. Laktoferin ini akan mengikat zat besi, ya. Sehingga kalau nanti seorang bayi ditetei oleh ibunya, di dalam tubuh bayi itu zat besinya terikat semua oleh laktoferin. Sehingga kalau ada kuman masuk, kuman itu kan kalau masuk dia akan langsung berduplikasi ya. Dari 1 jadi 2, jadi 4, jadi 8, 16, 32 dalam hitungan detik atau menit. Dan itu membutuhkan zat besi bebas. Kalau zat besinya sudah terikat semua oleh laktoferin, maka kumannya mati deh. Kemudian ada makrofag di dalam ASI yang akan memakan kuman-kuman yang sudah mati itu. Bahkan kuman yang hidup juga bisa dimakan sama makrofag. Sementara di dalam susu formula yang sudah dari payudara sapinya dia cair, kemudian dibubukkan, itu udah nggak ada apa-apa. Zat besi bebasnya di dalam tubuh bayi yang diberi susu formula akan banyak sekali sehingga kumannya dengan cepat berkembang biak, sehingga anak-anak yang diberi susu formula lebih berisiko untuk menderita radang. Apakah itu radang otak, apakah radang paru, apakah radang saluran cerna, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi itulah sebabnya maha benar Allah dengan segala firman-Nya.